masuk. 5분만. Judul, Sleep atau Korea, Jam. Genre, horor, thriller, psikologis. Film yang disutradarai, Jason Yu. Dengan pemain utama, Jung Yumi sebagai Sujin, Lee Sun Kyun sebagai Hyun Soo. Alur cerita, pengenalan karakter dan latar belakang. Sujin dan Hyun Soo adalah pasangan suami istri yang baru menikah dan tinggal di Seoul. Sujin bekerja sebagai editor buku di sebuah penerbit terkenal, sementara Hyun Soo adalah seorang arsitek yang baru saja menyelesaikan proyek besar. Mereka baru saja pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota, berharap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Sujin sedang hamil anak pertama mereka, dan pasangan ini sangat antusias menantikan kelahiran bayi mereka. Rumah baru mereka besar, klasik, dan memiliki banyak karakter, tetapi terasa sedikit angker dengan banyak cerita misterius dari penduduk sekitar. Awal kejadian aneh. Malam pertama di rumah baru mereka tampak biasa saja. Namun, tidak lama setelah mereka menetap, Sujin mulai memperhatikan perilaku aneh pada Hyun Soo. Dia terbangun di tengah malam dan berbicara dengan suara yang berbeda, seperti seseorang yang sangat marah dan putus asa. Kadang-kadang, Hyun Soo berjalan-jalan di rumah dalam keadaan setengah sadar, melakukan hal-hal aneh seperti memindahkan perabotan atau menatap kosong keluar jendela. Pada awalnya, Sujin menganggap ini sebagai akibat dari stres akibat pekerjaan dan kepindahan. Namun, perilaku Hyun Soo semakin parah. Suatu malam, Sujin terbangun dan menemukan Hyun Soo sedang berdiri di atas tempat tidur, menatap langit-langit dengan ekspresi kosong. Malam berikutnya, Hyun Soo hampir memanjat keluar jendela lantai 2 sambil tidur, yang nyaris menyebabkan kecelakaan fatal. Peningkatan ketegangan. Seiring berjalannya waktu, perilaku aneh Hyun Soo semakin sering terjadi dan menjadi lebih berbahaya. Sujin merasa semakin takut dan khawatir, terutama karena kehamilannya semakin besar. Dia mulai merekam kejadian malam hari untuk menunjukkan kepada dokter, tetapi hasilnya selalu sama, Hyun Soo tampak seperti orang yang berbeda ketika tidur. Sujin juga mulai mengalami mimpi buruk dan mendengar suara-suara aneh di rumah, seperti bisikan dan langkah kaki di malam hari. Selain itu, barang-barang di rumah mereka mulai berpindah tempat dengan sendirinya. Sujin sering menemukan barang-barang di tempat yang tidak seharusnya, seperti pisau dapur yang tiba-tiba ada di kamar tidur, atau foto-foto keluarga yang rusak. Sujin merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan tidur biasa yang mengganggu suaminya. Mencari bantuan. Merasa putus asa, pasangan ini mencari bantuan dari berbagai sumber. Mereka menemui beberapa dokter dan psikolog, tetapi tidak ada yang bisa memberikan diagnosis pasti. Hyun Soo tidak menunjukkan gejala gangguan tidur yang dikenal seperti sleepwalking atau night terror secara medis. Para dokter hanya memberikan obat tidur dan saran untuk mengurangi stres, tetapi tidak ada yang berhasil. Merasa tidak ada kemajuan, Sujin mulai mencari bantuan alternatif. Dia membaca tentang kejadian serupa di forum online dan mendengar tentang kemungkinan adanya gangguan supranatural. Sujin juga berkonsultasi dengan seorang profesor psikologi di universitas setempat yang memiliki spesialisasi dalam gangguan tidur dan fenomena supranatural. Profesor ini memberitahu Sujin tentang kasus-kasus langka di mana orang menjadi medium bagi roh yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Sujin akhirnya menemui seorang saman lokal yang terkenal dengan kemampuannya mengusir roh jahat. Saman tersebut mengunjungi rumah mereka dan segera merasakan energi negatif yang kuat. Dia memberitahu Sujin bahwa ada roh yang terperangkap di rumah tersebut, dan roh ini menggunakan tubuh Hyun Soo sebagai medium untuk menyampaikan pesan-pesannya. Pengungkapan kebenaran. Dengan bantuan saman tersebut, Sujin mulai menyelidiki sejarah rumah mereka. Dia menemukan bahwa rumah tersebut memiliki sejarah kelam yang melibatkan pembunuhan. Bertahun-tahun sebelumnya, seorang wanita muda bernama Ji Hyun dibunuh di rumah itu oleh suaminya sendiri.
Suaminya juga menunjukkan perilaku aneh sebelum pembunuhan, mirip dengan yang dialami Hyun-soo. Setelah pembunuhan, suami Ji-hyun bunuh diri, meninggalkan roh Ji-hyun yang terperangkap di rumah itu. Saman tersebut melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan roh Ji-hyun. Dalam salah satu ritual, Soo-jin melihat kilasan masa lalu melalui penglihatan supranatural. Dia melihat Ji-hyun yang putus asa dan marah, meminta keadilan atas kematiannya. Ji-hyun merasa dikhianati dan tidak bisa beristirahat dengan tenang karena pembunuhannya tidak pernah terungkap secara jelas. Konfrontasi dengan kekuatan supranatural. Malam semakin panjang dan menakutkan bagi Soo-jin. Hyun-soo, dalam keadaan tidur, menjadi semakin agresif. Dia mulai berbicara dengan suara Ji-hyun, mengungkapkan kemarahan dan kesedihannya. Soo-jin harus menghadapi roh Ji-hyun dan mencoba menenangkannya. Dalam salah satu konfrontasi, roh Ji-hyun mengambil alih tubuh Hyun-soo sepenuhnya dan mulai melakukan tindakan berbahaya yang mengancam keselamatan Soo-jin dan bayinya. Soo-jin, meskipun ketakutan, berbicara kepada roh tersebut dengan penuh keberanian. Dia berjanji kepada Ji-hyun bahwa dia akan mencari keadilan atas kematiannya dan membantunya menemukan kedamaian. Soo-jin dan Saman bekerja sama untuk melakukan upacara pemurnian terakhir. Mereka menemukan sisa-sisa tubuh Ji-hyun yang dikubur di halaman belakang rumah dan mengadakan pemakaman yang layak untuknya. Setelah upacara pemurnian dan pemakaman Ji-hyun, roh tersebut akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Hyun-soo pulih dari gangguan tidurnya dan tidak lagi mengalami perilaku aneh saat tidur. Pasangan ini memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut, mencari tempat tinggal baru yang aman untuk memulai hidup baru bersama bayi mereka yang akhirnya lahir dengan selamat. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Soo-jin dan Hyun-soo menulis sebuah buku tentang pengalaman mereka, berharap dapat membantu orang lain yang mungkin mengalami hal serupa. Buku mereka menjadi bestseller dan menarik perhatian media serta peneliti fenomena supranatural. Soo-jin dan Hyun-soo juga berpartisipasi dalam beberapa seminar dan acara untuk berbagi cerita mereka. Pasangan ini memulai hidup baru dengan penuh harapan dan kebahagiaan, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang mereka. Film berakhir dengan Soo-jin dan Hyun-soo yang tersenyum bahagia sambil memegang bayi mereka, menandakan awal yang baru dan damai. Mereka pindah ke rumah baru yang lebih cerah dan penuh cahaya, yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Film Sleep menggabungkan elemen horor, thriller, dan psikologis untuk menciptakan pengalaman yang menegangkan dan penuh emosi bagi penonton. Ceritanya mengeksplorasi tema tentang keluarga, kepercayaan, dan kekuatan cinta dalam menghadapi kengerian tak terduga, serta menggali dalam tentang bagaimana trauma dan misteri masa lalu dapat mempengaruhi kehidupan kita di masa kini.